Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Al-Manzumah Al-Haiyah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah. Tetapi sebelum Anda lanjut, Anda hendak memberikan himbauan ya kepada akhwat untuk tenang ya, tidak berbicara sendiri atau berbicara dengan kawan. Kalau berbicara sendiri lebih bahaya sebenarnya. Jangan berbicara ketika kajian ya. Tolong disimak kajian dengan baik supaya tidak sia-sia. Kita datang ke majelis ilmu supaya tidak sia-sia. Kalau masih ramai maka nanti ada ujian. Kalau enggak ramai maka enggak ada ujian. Baik. Jadi Al-Imam Abu Bakar Abdullah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kita harus menjauhi bid'ah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Para ulama mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang terkumpul di dalamnya tiga hal. Yang pertama adalah al-ihdath, yaitu perkara baru yang sebelumnya tidak ada. Perkara baru ini komponen pertama, dia harus perkara baru, perkara yang diada-adakan. Kemudian yang kedua, ayakuna hadzal ihdath fid din, bahwa perkara yang baru ini dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia maka itu bukan bid'ah yang kita bahas di ilmu syar'i. Perkara baru dalam masalah dunia itu namanya inovasi, tidak masalah. Hukum asalnya mubah, sehingga boleh naik haji pakai pesawat, tidak harus pakai unta. Kalau dari Bandung nggak bisa, untanya nggak bisa berenang melewati selat. Selat apa itu? Selat Sunda. Ya itu ya. Jadi apa namanya? Bahwa perkara ihdath ini, perkara yang diada-adakan ini harus dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna hadzal ihdath laisa lahu mustanidun syar'i, bahwa perkara yang baru ini tidak memiliki pondasi dari syariat, tidak memiliki landasan dalil. Sawaun bitariqin am au bitariqil khas, baik itu landasan secara umum ataupun landasan secara khusus. Maksudnya adalah tidak ada dalil khusus atau dalil umum yang membahas perkara baru ini. Kalau perkara baru ini masih dalam lingkup ada dalil umumnya, apalagi ada dalil khususnya yang bahas itu, tidak masalah. Bukan bid'ah. Seperti misalkan mengumpulkan Al-Quran, mengkompilasi Al-Quran dalam mushaf. Maka ini masuk dalam keumuman dari menjaga agama, menjaga Al-Quran. Ya, masuk dalam mempraktekkan atau menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami akan menjaganya. Maka itu mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para sahabat untuk menjaga Al-Qur'an dengan cara apa? Mengkompilasi Al-Qur'an tersebut dalam mushaf. Dan ketika sebagian sahabat melakukan demikian, para sahabat yang lain tidak ada yang protes. Ini menjadi ijma', kesepakatan para sahabat bahwa ini boleh. Jadi ini bukan bid'ah. Walaupun mushaf dikompilasi dalam satu mushaf itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dirumuskannya ilmu nahwu, dirumuskannya ilmu usul fikih, dirumuskannya ilmu hadis. Ya, istilah-istilah di ilmu hadis. Banyak istilah. Itu tidak ada pembahasan istilah-istilah itu di kalangan sahabat.
ketika zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Apakah ini bid'ah? Bukan bid'ah. Karena ini termasuk menjelaskan din, menjelaskan agama. Ya, jadi kalau tidak ada dalilnya, baik secara khusus ataupun secara umum, nah ini baru bid'ah. Jadi bid'ah harus terkumpul tiga komponen tadi. Ada perkara baru yang diada-adakan, perkara baru tersebut dalam masalah agama, kemudian yang ketiga, perkara baru tersebut tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya di syariat, baik secara khusus ataupun secara umum. Ya, contohnya misalkan, ketika seseorang itu meyakini bahwa sebelum sholat Id itu harus ada azan dan iqamah, misalkan. Padahal di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikumandangkan azan dan iqamah. Jadi nggak ada dalilnya. Seandainya itu disyariatkan, pasti Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk azan dan iqamah sebelum sholat Id. Coba antum perhatikan, sebelum sholat Id ada azan dan iqamah? Tidak ada. Padahal tidak ada penghalang, tidak ada halangan sama sekali di zaman Nabi SAW. Nggak ada halangan, nggak ada uzur. Mengapa tidak dikumandangkan azan dan iqamah? Harusnya bisa-bisa aja untuk dikumandangkan azan dan iqamah sebelum sholat Id. Tapi berapa kali sholat Id dilaksanakan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintah. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari syariat. Betul? Nah, ini contoh yang merupakan bid'ah karena itu tidak ada dalilnya baik secara khusus ataupun secara umum. Bahkan perbuatan Nabi Muhammad SAW meninggalkan hal itu, padahal harusnya bisa saja beliau lakukan atau beliau instruksikan Bilal untuk azan misalkan, harusnya bisa saja beliau tetap tidak menginstruksikan itu. Itu berarti apa? Ini memang bukan bagian dari syariat. Contoh lain yang membuat itu menjadi bid'ah adalah ketika kita menyelisihi ijma', terutama ijma' dalam masalah akidah. Ijma' dalam masalah fikih saja kalau diselisihi, ini bid'ah. Apalagi ijma' dalam masalah akidah. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sini. Karena matan ini khusus membahas akidah. Jadi bid'ah, tiga komponen bid'ah tadi itu diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu bahwa bid'ah itu harus ada tiga komponen tadi? Dari sabda Nabi Muhammad SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara, berarti komponen pertama. Man ahdatsa fi amrina hadza, dalam perkara kami ini. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara dalam perkara kami ini, berarti perkara agama. Komponen kedua. Ma laysa minhu, perkara baru yang itu bukan bagian darinya, berarti apa? Enggak ada dalilnya di syariat. Berarti komponen ketiga. Fahuwa raddun, maka perkara baru tersebut tertolak. Demikian pula di riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan ini tertolak. Dan orang yang melakukannya berdosa. Karena melakukan apa? Sesuatu yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Nah, di sini makanya para ulama dari zaman sahabat, tabi'in itu sangat bersemangat, sangat memiliki banyak sekali nasihat kepada generasi selanjutnya untuk tidak melakukan bid'ah. Kita lihat misalkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Pondasi sunnah di sisi kami, yaitu di sisi para ulama Ahlussunnah, itu adalah berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meneladankan mereka, mengambil contoh dari mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini perkataan Imam Ahmad. Jadi kita lihat, yang mengatakan bid'ah, yang membahas bid'ah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan para ulama generasi terdahulu sangat semangat sekali untuk mewanti-wanti hal ini, untuk memperingatkan hal ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru muncul di zaman sekarang. Antum kok banyak bahas bid'ah.
gitu ya. Pertama, kita tidak selalu bahas bid'ah, kita juga bahas perkara-perkara yang lain, betul tidak? Kita bahas fikih, kita bahas sirah, kita bahas tafsir. Tetapi kita mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama generasi terdahulu. Mereka menekankan agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam bid'ah. Nah, itu yang kita ajarkan juga. Ini bagian dari edukasi. Ini bukan bagian kemudian kita merasa benar sendiri. Ana yang benar, antum lebih gitu ya. Tidak demikian. Tapi maksudnya adalah ini edukasi. Ya, kita sama-sama ingin mengajak supaya kita sama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena inilah yang diajarkan oleh para ulama generasi terdahulu, ya sudah, kita ajarkan juga. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau berkata, Al-Imam Al-Barbahari, beliau wafatnya tahun 329 Hijriah. 329 Hijriah. Masih zaman dulu, betul tidak? Dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah misalkan tahun 728 Hijriah. Jauh sekali bedanya. Al-Barbahari mengatakan, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku minas sunnah mithlaha. Ketahuilah bahwa manusia itu tidaklah berbuat bid'ah kecuali karena mereka itu telah meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah yang semisalnya. Jadi kalau yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus meyakini tentang nama dan sifat Allah dengan sami'na wa ta'na, sesuai dengan dalil, pahami dalil apa adanya. Nah, kalau sunnah ini ditinggalkan, maka nanti manusia akan menuju kepada bid'ah dalam bab itu juga. Ini bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tadi apa ayatnya? Ketika kita menyelisih perintah Nabi SAW, akan ditimbakan fitnah atau ditimpakan azab yang pedih. Dan makna fitnah adalah yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Akidah yang lurus dianggap akidah yang menyimpang, akidah yang menyimpang dianggap akidah yang lurus. Ini bagian dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian lebih terpukau dengan akal, sekedar akal. Jangan pahami bahwa ketika kita mencela akal, bukan maksudnya kita mencela, benar-benar mencela. Kita nggak boleh pakai akal. Tidak. Para ulama justru sangat menggunakan akal mereka. Akal ini, kita lihat misalkan para ulama mustahidin. Kita bicara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mustahid mutlak. Kira-kira mereka cerdas atau tidak? Ini pertanyaan macam apa? Betul tidak? Jelas, betul? Jelas, gak usah dijawab. Mereka mustahid mutlak. Hafalannya saja Masya Allah. Imam Ahmad, ketika beliau baca kitab, buka kitab, halaman, harusnya kan kalau buka kitab Arab itu kan dari sini gitu ya. Bukan begini, tapi begini. Ketika kita membuka, kan harusnya baca yang ini dulu, betul tidak? Beliau ketika membuka halaman yang ini itu ditutup sama beliau. Jangan sampai baca ini. Karena kalau beliau melihat halaman yang ini dulu, nanti di otak beliau yang ini yang terekam dulu, baru yang ini. Nanti urutan halamannya terbalik. Coba bayangkan. Ya, ini sekali lihat langsung hafal. Kalau kita sekali lihat langsung lupa. Terbalik, betul tidak? Subhanallah. Karena banyak dosa ini. Ya. Baik. Jadi kita lihat di sini, fahdhar al-muhdatsati minal umur. Kata Al-Imam Al-Barbahari, berhati-hatilah dari perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan wa dhalalatu ahluha finnar, dan kesesatan dan orang yang melakukannya itu di neraka. Wahdhar sigharul muhdatsati minal umur fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Berhati-hatilah dari perkara yang diada-adakan dalam masalah agama maksudnya. Karena bid'ah yang kecil itu akan nanti lama-lama menjadi bid'ah yang besar. Ya. Kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Setiap bid'ah yang terjadi di umat ini, di kalangan umat Islam ini, kana awwaluha saghiran yusbihul haqqa.
Awalnya bid'ah tersebut adalah bid'ah yang kecil yang tampak seperti al-haq. Samar. Cuma bisa diketahui bahwa ini akan berujung kepada sesuatu yang berbahaya. Siapa yang mengetahuinya? Para ulama yang rabbani, yang ilmunya rasikhuna fil ilm, yang ilmunya kokoh, menyadari, mereka yang menyadari ini bahaya. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, sehingga orang-orang yang melakukan bid'ah yang masih kecil, yang masih samar ini, mereka tertipu. Tsumma lam yastati' al-khuruj minha, kemudian lama-lama bid'ah itu semakin besar, mereka sudah tidak bisa lagi keluar dari bid'ah tersebut. Kenapa? Karena sudah mengakar. Itu sudah dianggap benar. Mereka sendiri nggak bisa melepaskan diri mereka sendiri. Padahal awalnya mereka tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Fa'azumat wasarat dinan yudanu biha, sehingga bid'ah itu makin lama makin besar, sehingga apa? Dianggap menjadi bagian dari agama yang orang-orang itu beragama dengan hal tersebut, dengan bid'ah tersebut. Fa khalafas siratal mustaqim, sehingga mereka menyelisih jalan yang lurus. Fa kharaja minal Islam, sehingga mereka itu keluar dari Islam. Berbahaya sampai pada taraf seperti ini. Nah, cara untuk menghindari hal ini tadi 6 prinsip yang tadi. 6 prinsip yang tadi sudah ditulis, 6 prinsip. Nah, itu cara untuk menghindari kondisi seperti ini. Sekarang kita masuk pada perkataan Al-Imam Abu Bakar berikutnya. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Katakanlah bahwa kalam dari penguasa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukanlah makhluk. Kalam Allah itu bukan makhluk. Dengan keyakinan itulah orang-orang yang bertakwa itu beragama dan berbicara. Ini menjelaskan. Dengan keyakinan inilah orang-orang yang bertakwa itu beragama dan menjelaskan. Berbicara di sini maksudnya afsahu, yakni menjelaskan. Jadi di sini penulis menyebutkan poin akidah. Salah satu masalah akidah yang ini masalah yang terkenal banyak diselisihi oleh orang-orang di zaman 3 generasi pertama. Ada orang yang menyimpang yang mulai muncul di generasi pertama. Yaitu apa? Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sebelum kita bahas keyakinan yang salah, kita bahas dulu keyakinan yang benar. Akidah yang lurus. Akidah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka berilah perlindungan kepada dia sampai atau agar dia mendengar kalam Allah. Ini mendengar Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Disebutkan di sini langsung di ayat ini. Jadi ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ini diantara dalil. Banyak dalil yang lain, tapi kita cukupkan ya pada beberapa dalil saja. Nah sekarang akidah Ahlussunnah berikutnya adalah setelah kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat kalam, berfirman, berbicara. Tapi supaya kita memiliki adab yang sopan kepada Allah, kita tidak menggunakan kata berbicara kalau di bahasa Indonesia. Yang banyak digunakan kalau di literatur bahasa Indonesia apa? Berfirman, betul tidak? Kalau Nabi Muhammad SAW bisa berkata, tapi yang paling banyak bersabda, betul? Bersabda. Ya, ini cuma pilihan kata karena itulah yang dianggap yang paling sesuai dengan yakni adab ketika kita bicara tentang firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah Allah itu berfirman. Menurut akidahnya Ahlussunnah, Allah itu berfirman dengan suara dan dengan huruf. Jadi Al-Quran itu maknanya adalah kalam Allah, hurufnya adalah kalam Allah. Nah ketika Allah berfirman, itu ada juga suara. Yang suara ini didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Allah memfirmankan ayat-ayat Al-Quran, maka firman Allah tersebut didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, didengar juga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahu yatakallamu bis-shaut wal harf.
Itu kata para ulama, Allah itu berfirman dengan saut, dengan suara, dan dengan huruf. Nah, dengan kalam Allah yang ini tentunya tidak boleh kita samakan dengan kalam manusia, dengan perkataan manusia. Suara yang dimaksud di sini, ya kita tidak tahu bagaimana, ya tidak bisa disamakan dengan suara manusia misalkan. Jadi ini perkara gaib. Kita cukup mengimaninya. Nah, di antara dalil bahwa kalam Allah itu adalah dengan saut dan dengan suara dan dengan harf, dengan huruf. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Yahsyurullahul ibada awin nasa oratan hurlan buhman. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang itu dalam kondisi telanjang, tidak memiliki alas kaki, buhman. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, qultu ma buhman? Apa itu buhman wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa ma'ahum syai', tidak ada barang yang dia miliki. Mereka itu tidak memiliki apa-apa sama sekali. Jadi ketika di dunia misalkan dia adalah raja, orang jabatannya tinggi, hartanya banyak, tidak dibawa mati sama sekali. Ini kan istilah kita, tidak dibawa mati gitu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat, maka dibangkitkannya dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, tidak punya apa-apa. Semua manusia nanti telanjang di padang mahsyar, tetapi karena perkaranya besar sekali, tidak ada orang mikirin orang lain. Waduh, orang sebelah Anda telanjang, Anda sendiri telanjang, dan seterusnya misalkan. Tidak ada, karena kondisinya sudah sangat mencekam dan sangat menegangkan. Orang-orang sudah mikirin bagaimana nasib mereka masing-masing. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa tidak dibawa mati seluruh apa yang dilakukan atau apa yang dimiliki oleh orang-orang, kecuali amalan solehnya atau amalan buruknya. Itu juga amalan soleh atau amalan buruk itulah yang dibawa mati. Ya. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud asibhu qal kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh dan juga didengar oleh orang yang dekat. Jadi ada saut, ada suara. Ya, dan ini tentunya ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kita imani sami'na wa ta'na tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa menyamakan dengan makhluk. Jangan menyamakan ini suaranya itu berarti seperti makhluk, jangan seperti itu. Tidak boleh. Kemudian dalil bahwa huruf itu adalah, yakni kalam Allah itu juga dengan hurufnya, tidak cuma dengan maknanya. Karena ada orang menyimpang yang mengatakan Al-Quran itu cuma makna saja. Adapun hurufnya itu bukan bagian dari kalam Allah. Itu pengejawantahan dari kalam Allah. Kalau makna ini diejawantahkan, nggak tahu antum paham kata diejawantahkan tidak? Ini bahasa-bahasa Kisanak zaman dahulu, Majapahit mungkin ya. Bahasa Majapahit mungkin enggak ya? Masih paham? Ketika diwujudkan, misalkan ketika direalisasikan dalam bahasa Arab, jadilah Al-Quran kata mereka. Ketika direalisasikan ke bahasa Suryani jadi Injil. Ketika direalisasikan ke bahasa Ibrani jadi Taurat. Ini kata Asy'ariyah misalkan. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Jadi Al-Quran itu maknanya itu kalam Allah, hurufnya kalam Allah. Ya, apa dalilnya bahwa huruf juga kalam Allah? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni dari kalam Allah, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan ini 10 kali lipat digandakan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini akidah Ahlussunnah. Nah, terkait akidah Ahlussunnah ini sudah ada ijma. Nah, tadi kita terapkan, betul tidak? Kalau sudah pondasinya kuat tadi, apa yang dimaksud ijma, apa yang dimaksud perkara khilafiyah, ya kita paham. Perkara bahwa
keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ini para ulama sudah memiliki ijma'. Al-Lalaka'i rahimahullah, beliau menyebutkan sudah ada ijma' dalam masalah ini dalam kitab beliau Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i ini wafat tahun 418 Hijriah. 418 Hijriah. Jadi jauh juga sebelum zaman Ibnu Taimiyah, jauh juga sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh juga sebelum zaman Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Ya, jauh sekali. Ini tahun 418 Hijriah wafatnya. Beliau sudah menukil adanya ijma' bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, beliau wafatnya tahun Abu Nasr As-Sijzi, Sin, Jim, Zai, Sijzi, As-Sijzi, Alif Lam, Sin, Jim, Zai, Ya, As-Sijzi. Abu Nasr As-Sijzi wafatnya tahun 444 Hijriah. Beliau berkata, al-ijma'u mun'aqidun ala kaunil kalami harfun wa saut. Ijma' sudah terjadi dari generasi sebelumnya bahwa kalam Allah itu huruf dan suara. Beliau juga mengatakan, la khilafa bainal muslimina ajma' fi annal Qur'ana kalamullahi azza wa jal. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin seluruhnya bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita lihat, ini sudah ada ijma' dari para ulama yang wafatnya tahun 400-an Hijriah tadi, betul tidak? Imam Ahmad sendiri sudah jauh-jauh hari mengatakan, menjelaskan, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Apa kata beliau? Al-Quran. Karena kalau mengucapkan Al-Quran keras-keras ini jadi mengingat Al-Quran. Belum sadar tidak? Ya, jadi Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Jadi ini sudah disebutkan dengan tegas oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad disiksa oleh khalifah pada saat itu karena beliau mempertahankan akidah ini. Pada saat itu khalifahnya, anak-anaknya Harun ar-Rasyid. Awalnya Harun ar-Rasyid itu bagus. Harun ar-Rasyid Abbasiyah, beliau minta nasihat dan menerima nasihat dari Imam Malik. Tapi anak-anak beliau itu salah pergaulan gitu ya mungkin ya. Di zamannya Harun ar-Rasyid sudah ada Baitul Hikmah, perpustakaan besar, kitab-kitab itu banyak sekali di situ, para peneliti di situ, mirip seperti lembaga penelitian di zaman ini. Tapi itu sekaligus maktabah, sekaligus lembaga penelitian, sekaligus universitas. Itu kaum muslimin maju sekali pada zaman itu. Zaman Imam Malik. Dan tidak heran mengapa ada para ulama mujtahidin banyak di situ, karena para ulama dimuliakan dan ilmu juga dimuliakan. Tapi kemudian kitab-kitab dari Yunani banyak diterjemahkan, sehingga kemudian anak-anaknya Harun ar-Rasyid itu banyak terpengaruh oleh kitab-kitab dari Yunani ini. Sekaligus diajari oleh orang-orang yang terpengaruh oleh akidah dari Yunani itu, ilmu kalam. Akhirnya apa? Salah didikan sehingga meyakini akidahnya Mu'tazilah, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Kemudian memaksa para ulama di zaman itu untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini di zamannya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad tidak mau, akhirnya disiksa. Banyak ulama lain yang meninggal dunia sampai di antaranya misalkan kalau tidak salah Al-Buaiti, murid langsungnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad alhamdulillah tidak sampai meninggal dunia karena disiksa di penjara beberapa tahun. Beliau tetap teguh mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, sekarang pertanyaan, kalau Al-Quran itu bukan makhluk, apakah Al-Quran itu adalah Al-Khaliq? Sebagian orang di zaman itu ada yang membahas masalah ini. Kemungkinannya cuma dua kata mereka, antara Al-Khaliq, pencipta Allah, atau makhluk yang diciptakan, antara yang menciptakan atau yang diciptakan. Kalau antum mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, bukan diciptakan, berarti antum mengatakan Al-Quran adalah Khaliq, pencipta.
Nah, ada yang bertanya seperti ini. Maka para ulama menjelaskan, seperti misalkan Ibnu Kaisan rahimahullah, beliau wafat tahun 299 Hijriah. Ini ana sengaja, setiap ana sebutkan nama-nama para ulama, ana sebutkan tahun wafatnya, nggak ada kuis besok ya. Antum mau ada kuis besok? Antum sudah ketar-ketir takutnya tahun berapa Ibnu Kaisan wafat? Anda tidak tahu Ustaz, Anda nggak hadir di pemakaman. Ya misalkan nggak ada kuis besok karena waktunya cuma sampai zuhur ya. Biasanya kan kalau Anda mengadakan daurah sampai asar, 2 hari sampai asar semuanya. Kalau ini 2 hari sampai zuhur saja. Jadi besok fokus materi dan tanya jawab. Demikian pula hari ini. Tapi maksud Anda menyebutkan tahun wafat supaya antum bisa mengenal para ulama dan tahu timelinenya. Tahu bahwa yang kita pelajari, perkataan ulama yang kita nukil, itu ulama di zaman-zaman dahulu semua, betul tidak? Ini bukan akidah yang baru muncul. Ini bukan akidah yang diprakarsai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan akidah yang diprakarsai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan akidah yang diprakarsai oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, bukan. Ini dari para ulama generasi terdahulu. Ya, Ibnu Kaisan rahimahullah wafat tahun 299 Hijriah, beliau berkata, "Innallaha amara wa huwal khaliq." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan dan Dia adalah Al-Khaliq, yang pencipta. Ya, yang menciptakan. Wa aqul innal abda ma'murun wa huwa makhluq. Sedangkan manusia itu makmur, orang yang diperintahkan. Makmurun yakni diperintahkan. Makanya dia makhluk, dia diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Wa aqul innal Qur'an amruhu la khaliq wala makhluk. Sedangkan Al-Qur'an adalah perintah dari Allah, bukan khaliq, bukan makhluk. Jadi kalau ditanya Al-Qur'an itu apa? Antum mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, orang menyimpang di zaman dahulu ada yang berusaha menjebak. Kemungkinan cuma 2. Nah, ini banyak kesalahan ahlul bidah. Ketika kita membaca argumentasi mereka di kitab-kitab mereka, ini nggak boleh dibaca oleh penuntut ilmu yang ilmunya masih, betul tidak? Ada kucing di sini. Setuju antum? Jadi, masya Allah, udah biarin aja. Jadi, saya mana tadi ya? Lupa. Hah? Oh ya, tidak boleh dibaca oleh penuntut ilmu yang masih pemula karena itu isinya adalah tentunya banyak syubhat. Jadi argumentasi dari ahlul bidah adalah mereka itu kebanyakan berpikir bahwa dalam masalah ini kemungkinan cuma 2 ini, padahal ada kemungkinan ketiga. Paham tidak? Mereka tidak sadar bahwa ada kemungkinan ketiga, ada pendapat ketiga. Mereka meyakini cuma ada 2 pendapat. Kalau enggak ini itu. Makanya mereka berusaha untuk mencari mana kira-kira, pakai akal, mana kira-kira dari 2 pendapat ini yang benar. Mereka juga ingin mencari kebenaran, tapi caranya salah. Pakai akal soalnya. Ya ini pakai akal maksudnya apa? Maksudnya tidak pakai dalil. Ahlussunnah pakai akal plus pakai dalil. Tentunya memahami dalil butuh akal yang cerdas tadi. Para ulama mujtahidin mereka cerdas-cerdas. Nggak usah ditanya. Nah, jadi kita lihat mereka mengatakan Al-Quran khaliq atau makhluk. Kita katakan Ibnu Kaisan mengatakan Al-Quran bukan khaliq, bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah sifat Allah. Selesai. Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kalam Allah itu adalah salah satu dari sifat Allah. Allah memiliki sifat maha mendengar. Allah memiliki sifat pendengaran yang sempurna. Allah memiliki sifat penglihatan yang sempurna. Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna. Allah memiliki sifat apa lagi? Banyak hikmah yang sempurna. Memiliki sifat izzah yang sempurna, izzah keberkasaan. Allah memiliki sifat kalam. Allah berfirman dengan sifat kalam yang sempurna. Nah, jadi kalam Allah, Al-Quran itu adalah sifat Allah, bukan khaliq, bukan makhluk. Ilmu Allah bukan khaliq, bukan makhluk, tapi itu sifat Allah. Hikmah Allah bukan khaliq, bukan makhluk, tapi itu sifat Allah. Pendengaran Allah yang sempurna itu adalah sifat Allah, bukan khaliq, bukan makhluk.
Jadi ada kemungkinan ketiga. Betul tidak? Kan sedih kalau misalkan antum menghabiskan waktu puluhan tahun hidup antum karena metodologinya dalam beragama salah, tidak memegang 6 prinsip yang kita bahas tadi. Karena metodologi awalnya, basicnya sudah salah, antum habiskan waktu puluhan tahun hidup antum, kemudian dalam masalah ini masih merasa kemungkinan cuma 2 ini, cuma muter-muter antara 2 ini. Tidak sadar bahwa ada kemungkinan ketiga. Coba bayangkan, rugi tidak? Rugi. Kasihan tidak? Kasihan, makanya kita edukasi. Karena masih ada orang yang sampai seperti di zaman ini masih seperti ini akidahnya, keyakinannya. Kemudian Ibnu Kaisan berkata, "Hadza mazhabul ulama ahli Islam wa huwa mazhabu Ahmad bin Hanbal wa Sa'lab wa ashabil hadis." Ini adalah mazhabnya, manhajnya para ulama ahli Islam. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab di sini bukan mazhab fikih yang dimaksud, tapi manhaj dalam masalah akidah. Ini manhajnya Imam Ahmad, Sa'lab, ulama besar yang lain ya. Kemudian ashabil hadis, para ulama hadis. Orang-orang, maksudnya ulama hadis, maksudnya ulama yang mengambil hadis sebagai landasan setelah Al-Quran. Bukan orang-orang yang membuang hadis karena mereka lebih terpengaruh kepada akal, gitu ya. Nah, ini juga dikatakan oleh ya para ulama yang lain. Jadi Al-Quran itu bukan khalik, bukan makhluk, tapi dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah, betul tidak? Akidah yang lurus sebenarnya mudah. Cuma kalau kita tidak mau membaca ayat dan hadis, kemudian tidak mau membaca pemahaman generasi terdahulu, tapi malah pakai akal, pakai ilmu kalam dari Yunani, maka nanti jadinya susah. Nanti apa yang dirasakan oleh mereka ketika mereka sampai pada beberapa ayat yang tidak sesuai dengan selera mereka, apa yang mereka akan lakukan? Ini ayat loh, nggak mungkin dibuang kan ayat. Kalau hadis bisa dibuang. Makanya mereka membuang, oh ini hadis bukan hadis mutawatir, ini hadis ahad. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang derajatnya di atas hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang derajatnya di bawah hadis mutawatir. Tidak menjelaskan sama sekali. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sampai kita yakin sebanyak orang ini, sebanyak perawi ini tidak mungkin bersepakat untuk mendustakan hadis tersebut. Itu hadis mutawatir. Adapun hadis ahad adalah hadis yang bukan yang diriwayatkan pada hari ahad, bukan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau sedikit orang yang tidak sampai jumlahnya sebanyak hadis mutawatir. Nah, orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, mereka itu membuang hadis ahad. Mereka katakan hadis ahad ini tidak bisa dijadikan sumber utama dalam masalah akidah. Sumber utama dalam masalah akidah apa? Akal. Adapun hadis ahad cuma sekunder. Kalau sesuai dengan akal kita, ya sudah, kita ikutkan juga. Kalau nggak sesuai, nggak usah kita sebut. Ini manhaj mereka, berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, jadi ketika mereka mendapati ayat atau hadis yang susah, terutama ayat, karena ayat kan nggak bisa dibuang. Mereka kalau ketahuan membuang ayat, maksudnya tidak mau mengikutkan ayat tertentu misalkan dalam pembahasan, akan ketahuan sekali. Makanya mereka berusaha mentakwil, menyelewengkan. Ini makna ayat ini kira-kira bisa dipelintir kemana. Dan ini adalah kebiasaan ahlul bidah. Ketika mereka sampai pada ayat yang susah, yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka pusing sendiri gimana caranya untuk memelintir. Ini bahkan praktik dari orang sampai ada yang masih hidup di zaman ini, di kajiannya sendiri jujur mengatakan, ketika menjelaskan tentang tafsir, sampai pada surat-surat yang ayat-ayat yang membahas tentang yang tidak sesuai dengan selera dia mengatakan, baik, kita masuk pada ayat yang susah untuk kita jelaskan. Mari kita fokus. Susah untuk dijelaskan karena antum berusaha untuk memelintir ayat ini. Namanya siapa? Nggak usah disebut namanya. Baik. Ya, jadi ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab yang melakukan demikian. Sampai kajiannya bisa kita dengarkan sekarang, itu tercetus di lisannya di kajian.
jujur bahwa ana susah untuk menjelaskan ini. Susahnya kenapa? Karena tidak sesuai selera dia. Dia berusaha mencari cara memelintirnya itu. Baik. Sekarang masuk pada bait keempat. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Janganlah engkau mengatakan secara wakaf tentang Al-Qur'an sebagaimana yang diucapkan dan disamarkan oleh pengikut Jahm. Apa yang dimaksud dengan wakaf di sini? Maksudnya adalah mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah, habis itu diam. Habis itu diam. Al-Qur'an adalah kalam Allah, kemudian diam. Ketika ditanya, makhluk atau tidak atau bukan makhluk? Mereka enggak mau jawab. Anda enggak mau jawab. Udah, Al-Qur'an adalah kalam Allah, titik. Makhluk atau bukan makhluk? Tidak mau jawab. Kalau tadi Imam Ahmad mengatakan dengan tegas apa? Wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Tegas. Betul tidak? Tegas. Tapi ada orang-orang yang namanya waqifah. Orang-orang ini mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Habis itu mereka enggak mau lanjut. Mereka mengatakan apa namanya? Cukup sampai di sini, enggak perlu tanya lebih lanjut. Nah, ini pemahaman orang-orang yang waqifah tadi. Apakah pemahaman ini benar atau salah? Kalau ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka kalau tidak mau menjawab pertanyaan tadi, makhluk atau bukan makhluk, padahal akidah yang lurus adalah tadi sebagaimana perkataan Imam Ahmad, bukan makhluk, harus tegas mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, dia adalah sifat Allah, bukan makhluk, bukan khaliq, bukan makhluk, tapi apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kita lihat perkataan Imam Ahmad langsung. Jadi supaya jelas bahwa ini akidah yang sedang kita jelaskan di sini bukan dari ana tapi dari para ulama generasi terdahulu. Imam Ahmad rahimahullah wafatnya tahun berapa? 241 Hijriah. Beliau berkata, hum syarrun minal Jahmiyah istataru bil waqf. Mereka lebih buruk daripada Jahmiyah. Mereka berusaha menutupi diri mereka dengan cara melakukan waqf. Nah, untuk memahami perkataan Imam Ahmad ini kita harus paham dulu apa itu Jahmiyah. Jahmiyah ini ada tokoh yang namanya Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan ini wafatnya, meninggalnya tahun 128 Hijriah. Al-Jahm bin Safwan ini punya guru yang namanya Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham ini meninggalnya tahun 124 Hijriah. Kira-kira 1 abad lebih sebelum Imam Ahmad. Betul tidak? 100-an Hijriah coba ini. Meninggalnya aja, wafatnya meninggalnya aja. Ini orang menyimpang ya. Al-Jahm bin Safwan dan Al-Ja'ad bin Dirham, ini orang menyimpang. Meninggalnya aja tahun 124 Hijriah untuk Al-Ja'ad, ini gurunya. Al-Jahm muridnya 128 Hijriah. Mereka itu diawali oleh Al-Ja'ad. Al-Ja'ad ini punya keyakinan taktil. Apa itu taktil? Menafikan, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ja'ad mengajarkan akidah ini kepada Al-Jahm bin Safwan. Nah, baru kemudian Al-Jahm bin Safwan ini mempromosikan sekali akidah tersebut, bahkan melakukan munadharah. Munadharah itu debat dengan para ulama Ahlussunnah begitu ya. Untuk meyakinkan mereka bahwa pemahaman taktil inilah yang hak. Ini Al-Jahm bin Safwan yang memviralkan akidah ini. Tapi sebenarnya dia belajar akidah ini dari gurunya Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, apa di antara perkataan Al-Ja'ad bin Dirham dan Al-Jahm bin Safwan? Al-Jahm bin Safwan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan sifat Allah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Jadi itu awalnya dari Al-Jahm bin Safwan. Memang diawali oleh Al-Ja'ad bin Dirham, tapi karena Al-Jahm bin Safwan itulah yang memviralkan, yang sampai bikin debat sana sini dan seterusnya,
Makanya orang-orang yang akidahnya lurus gak perlu debat, karena sudah yakin dengan akidahnya. Ya, jadi Al-Jaham bin Safwan ini yang jadi terkenal dengan akidah tersebut. Makanya orang-orang yang memiliki akidah itu sampai zaman ini disebut sebagai Jahmiyah. Orang-orang yang ikut-ikutan mengingkari sifat Allah, baik seluruh sifat Allah atau sebagiannya saja. Sebagiannya saja itu sudah disebut sebagai Jahmiyah. Jadi Jahmiyah pada asalnya, Al-Jaham bin Safwan pada asalnya mengingkari seluruh sifat Allah. Tapi kemudian nanti ada apa namanya? Jadi mengingkari nama dan sifat Allah. Itu Jahmiyah. Al-Jaham bin Safwan mengingkari nama dan sifat Allah. Allah enggak punya Al-Asmaul Husna. Coba bayangkan. Dan enggak punya sifat. Kemudian nanti Mu'tazilah, mereka meyakini nama Allah tapi enggak meyakini sifat Allah. Ini kita katakan Mu'tazilah itu termasuk juga bagian dari Jahmiyah. Karena ada yang dia ingkari. Nanti Asy'ariyah mengingkari sebagian sifat Allah, mereka juga termasuk dalam lingkup Jahmiyah. Kenapa? Karena ada mereka mengingkari juga. Jadi intinya adalah orang-orang setelah Al-Jaham bin Safwan yang mengingkari seluruh sifat Allah atau sebagian, para ulama menyebut mereka masuk dalam kategori Jahmiyah. Nah, di sini ketika pemahaman ini kita lihat, tadi kita sudah bahas Al-Ja'ad bin Dirham, Al-Jaham bin Safwan ini 1 abad sebelum Imam Ahmad. Betul? Jadi ini diantara hikmah tadi, Allah Subhanahu wa taala memunculkan penyimpangan di era-era 3 generasi terbaik itu supaya mereka langsung dibantah oleh para ulama terbaik, betul tidak? Para ulama mujtahidin. Nah, Imam Ahmad itu membantah Jahmiyah di dalam kitab beliau. Itu panjang. Nggak bisa dibahas di majelis ini. Kalau di majelis ini nanti baru selesai Ramadan nanti. Bukan selesai besok, tapi selesai Ramadan. Nah, jadi kata Imam Ahmad, hum syarrun minal Jahmiyah istataru bil waqf. Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Sedangkan Waqifah tadi mengatakan apa? Al-Qur'an kalam Allah, tapi kemudian diam. Kata Imam Ahmad, ini lebih buruk daripada Jahmiyah. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya sama aja dengan Jahmiyah. Mereka itu ragu-ragu. Al-Qur'an itu kalam Allah atau makhluk. Mereka ragu-ragu. Akhirnya mereka berusaha menyamarkan akidah mereka. Sebenarnya mereka Jahmiyah juga, tapi berusaha menyamarkan akidah mereka. Mereka mengatakan Al-Quran kalam Allah, tapi titik. Ketika ditanya, makhluk atau bukan makhluk? Tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Nah, ini yang disebut oleh para ulama disebut sebagai Waqifah. Nah, bagaimana kalau kita di zaman ini, atau misalkan antum mendengar ustadz menjelaskan Al-Quran adalah kalam Allah, titik misalkan. Apakah antum mengatakan, wah ini Waqifah ini lebih buruk daripada Jahmiyah? Kata Imam Ahmad, tidak seperti itu. Kenapa? Karena di zaman ini alhamdulillah pemahaman Waqifah ini surut, padam. Alasan Waqifah dia titik sampai mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah titik. Apa alasannya? Karena ragu-ragu, betul tidak? Mereka berusaha menyamarkan akidahnya. Mereka ragu-ragu, mereka titik sampai di situ. Tapi setelah akidah ini padam, sudah dipadamkan biiznillah oleh para imam mazhab, Imam Ahmad sendiri yang membantah. Coba bayangkan, ya, akidah ini surut. Alhamdulillah setelah generasi-generasi berikutnya nggak ada di kalangan kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran kalam Allah, tapi sebenarnya ragu-ragu makhluk atau bukan, kalam Allah atau makhluk gitu. Udah nggak ada lagi, karena nggak ada kebutuhan untuk memperjelas. Jadi kalau ada orang di zaman ini mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, itu sudah cukup. Ini berarti akidahnya lurus. Sama seperti zaman sahabat sebelum Al-Jaham bin Safwan muncul, sebelum Al-Ja'ad bin Dirham muncul, sebelum orang-orang Waqifah muncul. Generasi sahabat, generasi tabi'in ketika mengatakan tentang Al-Quran, mereka cukup mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Yakni karena mereka sudah yakin kalam Allah yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, jelas bukan makhluk. Tapi tidak diucapkan secara eksplisit. Kenapa? Nggak ada kebutuhan, nggak ada syubhat. Nah, ketika ada syubhat ini kan di zamannya Imam Ahmad, di zamannya pada saat itu ya, para ulama mengatakan antum harus tegas. Jangan cuma sampai titik, karena banyak orang ragu-ragu, udah mengatakan Al-Quran kalam Allah, tapi sebenarnya masih ragu-ragu. Antum harus jelas, lengkap kalimatnya.
Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, harus jelas, harus lengkap, karena ada fenomena syubhat ini. Tapi ketika syubhatnya padam, alhamdulillah selesai. Balik lagi kita cukup mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, dan kita pahami bahwa itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalam Allah itu bukan makhluk. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah, kalam Allah, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Baik. Makanya Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad lagi berbicara ya, wa man waqafa fihi. Memang di kalangan Imam Mazhab yang paling banyak bicara tentang akidah itu Imam Ahmad. Ya, setelah itu Imam Malik, setelah itu Imam Syafi'i, setelah itu Imam Abu Hanifah. Ini urutannya. Imam Ahmad paling banyak bicara akidah ya karena itu, karena di zaman beliau kan Imam Mazhab paling terakhir. Kebid'ahan lebih merajalela daripada zaman Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad apalagi di Irak, Imam Malik di Madinah. Di Madinah kan lebih terjaga, betul tidak? Lingkungannya. Di Irak segala macam ada. Khawarij ada, Syiah ada, ini ada, Qadariyah ada, Murji'ah ada, Mu'tazilah ada, banyak di Irak. Ya. Jadi makanya perkataan Imam Ahmad tentang akidah itu yang paling banyak. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah fa huwa sahibu bid'ah, kata Imam Ahmad. Barang siapa yang melakukan wakaf, yang mengatakan aku tidak tahu kalam Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan makhluk, yang jelas aku cukup mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, kata Imam Ahmad, yang mengatakan seperti ini, yang masih ragu-ragu makhluk atau bukan makhluk, maka ini adalah ahlu bid'ah, sahibu bid'ah, kata Imam Ahmad. Padahal sudah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, tapi masih disebut ini sahibu bid'ah. Kenapa? Karena dia ragu-ragu. La adri, aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Antum keraguan-raguan ini berbahaya. Tidak boleh ada keraguan-raguan dalam masalah akidah. Tidak boleh kita yakin 99%, nggak boleh. Kita harus yakin 100% dalam masalah akidah. Harus jazm. Ini masalah akidah, masalah penting. Jadi kata Imam Ahmad, walaupun dia sudah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, tapi dia ragu-ragu makhluk atau bukan makhluk, kata Imam Ahmad, fahuwa sahibu bid'ah. Ini adalah pelaku bid'ah, mithla man qala huwa makhluk. Sama saja seperti orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa? Jahmiyah. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluk. Kata Imam Ahmad, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sampai sini jelas? Nah, jadi jangan sampai antum kemudian termakan oleh orang yang memelintir perkataan Imam Ahmad. Memelintirnya apa? Mereka mengatakan Imam Ahmad mengatakan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah itu ahlu bid'ah. Dibelintir? Dibelintir tidak? Digocek tidak? Antum kalau nggak belajar perkataan Imam Ahmad, tergocek tidak? Tertekel, Ustaz, bahkan betul tidak? Tertekel, bahkan terusir dari lapangan. Terkena syubhat besar. Imam Ahmad sendiri mengatakan, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dia fahuwa sahibu bid'ah. Dibelintir atau tidak? Dibelintir. Jelas sampai sini? Nah, jadi supaya terlindungi dari syubhat, pelajari akidah dengan baik. Jangan baru belajar akidah setelah muncul huru-hara di sosmed. Betul? Setelah muncul huru-hara di sosmed, baru belajar akidah. Nggak tenang hidup kita nanti. Kenapa? Untuk membahas masalah akidah seperti ini, apalagi kalau sudah ada syubhat, kan harus pelan-pelan kayak tadi. Untuk sampai ke poin ini butuh berapa jam dari tadi, betul tidak? Ya betul, anak telat tadi, itu ya, mana akui telat. Harus jam 8 baru datang setengah 9, betul tidak? Peraturan pertama, dosen tidak pernah kalau salah, balik lagi, tolong dibaca lagi peraturan pertama. Ya, baik. Ya, afwan ya. Besok insya Allah telat lagi mungkin. Ya, antum usahakan datang jam 8. Ana berusaha datang jam 8, insya Allah. Baik.
Nah, jadi kita lihat di sini. Ini penting, jangan sampai mau tertipu, dipelintir. Kalau antum belajar akidah secara runtut, belajar ilmu syar'i secara umum, secara runtut, seluruh ilmu syar'i dipelajari secara runtut, maka walaupun ada syubhat, walaupun ada apa, antum langsung mengetahui, ini salah, ini yang benar. Begitu. Jadi hidup itu akan tenang. Akidah kita itu akan menjadi kokoh, gitu ya. Jadi ini adalah poin penting. Mempelajari akidah itu harus dengan terstruktur atau dengan terperinci satu persatu, sedikit demi sedikit. Wala taqulil Qur'anu khalqan qara'tahu fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Janganlah engkau mengucapkan bahwa apa yang engkau baca dari Al-Qur'an adalah makhluk, karena sesungguhnya kalam Allah itu diketahui secara jelas dengan lafaz. Di sini maksud dari Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, beliau hendak menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan bahwa yang mengatakan subhat. Jadi tadi ya, ketika mereka mengatakan subhat Al-Qur'an adalah makhluk, dibantah oleh para imam mazhab, bahkan mengatakan tidak, Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kemudian muncul subhat Al-Quran adalah kalam Allah, titik. Tapi sebenarnya menyembunyikan keraguan. Ini Waqifah yang tadi, betul tidak? Dibantah juga oleh para ulama. Habis itu muncul varian berikutnya. Udah kayak es krim aja, betul tidak? Muncul varian, udah kayak virus COVID. Muncul varian subhat berikutnya, yaitu mengatakan apa? Lafzuna bil Quran makhluk. Lafaz kami ketika melafadzkan Al-Quran makhluk. Nah, gimana itu? Apa hukum mengatakan kalimat semacam ini? Lafadzku ketika aku membaca Al-Quran makhluk. Kata para ulama, kalimat ini adalah kalimat yang ambigu. Harus diperjelas apa yang antum maksud dengan lafadz. Jadi para ulama membedakan antara lafadz, perbuatan melafadzkan, yakni, dengan malfuz, sesuatu yang dilafadzkan. Bedakan antara qiraah, perbuatan membaca, dengan makruh, sesuatu yang dibaca. Bedakan antara tilawah, perbuatan tilawah, membaca, dengan matlu, sesuatu yang ditilawahkan, sesuatu yang dibaca. Bedakan antara kitabah, perbuatan menulis, dengan maktub, sesuatu yang ditulis. Bedakan antara hifadz, perbuatan menghafalkan, dengan mahfuz, sesuatu yang dihafal. Bedakan antara dua ini. Kalau yang antum maksud perbuatan melafadzkan Al-Quran, perbuatan melafadzkan Al-Quran, ini perbuatan kita kan, itu amalan kita. Kalau antum mengatakan yang antum masukkan itu, na'am, ini makhluk. Tapi yang antum lafadzkan, yang antum ucapkan apa? Kalam Allah. Betul? Ketika antum menulis ayat, kitabahnya, perbuatan menulisnya, perbuatan antum makhluk. Manusia dan perbuatan manusia itu makhluk. Adapun yang ditulis apa? Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ketika antum menghafalkan Al-Quran, perbuatan menghafalkan Al-Quran ini perbuatan antum, betul tidak? Makhluk. Tapi apa yang dihafal? Kalam Allah, bukan makhluk. Nah begitu, jadi dibedakan. Ketika antum tilawah, perbuatan tilawah yang antum lakukan ini makhluk, karena itu perbuatan antum. Tapi apa yang dibaca ketika tilawah? Al-Quran, yaitu kalam Allah. Jadi bedakan antara perbuatan dengan apa yang dilakukan, bedakan antara perbuatan melafadzkan dengan sesuatu yang dilafadzkan. Bedakan antara perbuatan menulis, ketika kita misalkan menulis Al-Quran di mushaf, bedakan antara perbuatan kita menuliskan, ini berarti amalan kita, ini makhluk. Tapi apa yang ditulis di mushaf? Al-Quran, yaitu kalam Allah. Mudah tidak? Mudah. Tapi kata para ulama, makanya jangan ucapkan kalimat seperti tadi. Lafzuna bil Quran makhluk. Lafadzku ketika mengucapkan Al-Quran makhluk. Jangan langsung mengatakan seperti ini. Kenapa? Ini kalimatnya masih ambigu. Apa yang antum maksud dengan lafadz di sini? Ini ambigu. Sebagian orang bisa memaknai perbuatan melafadzkannya atau apa yang dilafadzkan. Betul tidak?
Nah, ini jangan menggunakan kalimat yang ambigu seperti ini. Makanya Imam Ahmad rahimahullah langsung di counter oleh Imam Ahmad langsung. Imam Ahmad mengatakan apa? yakni bahwa man qala bil lafzi, barang siapa yang mengucapkan lafaz, mengucapkan kalimat seperti itu tadi. Lafzuna bil Quran makhluk, lafadzku ketika mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau ini masih ambigu, jangan ucapkan itu. Ini adalah ucapan yang sering diucapkan oleh ahlul bid'ah untuk menyamarkan akidah mereka. Untuk menyamarkan akidah mereka. Jadi sebaiknya dihindari. Atau kalau mau mengucapkan, perjelas sekalian apa yang itu maksud. Perbuatan melafadzkan atau sesuatu yang dilafadzkan. Betul tidak? Nah, ini harus diperjelas. Nah, pembahasan seperti ini penting. Ini akidah Ahlussunnah. Seseorang kalau akidahnya itu bengkok, maksudnya tidak lurus seperti ini, dia menyalahi ijma' dalam masalah ini. Gimana dia diberkahi oleh Allah? Pemahaman dia tentang sifat Allah masih salah-salah. Gimana doa dia diijabah oleh Allah? Gimana ilmu dia diberkahi oleh Allah? Betul tidak? Betul. Jadi orang-orang yang akidahnya lurus, merekalah nanti yang akan diizinkan untuk minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang berbuat kebid'ahan, mengadakan perkara yang baru, yang diada-adakan, mereka tidak diizinkan untuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW pada hari di mana matahari itu dekat sekali dengan kepala kita, semuanya kehausan, kepanasan. Ada sebagian kaum muslimin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan katakan bahwa ini perkara akidah, perkara nggak penting. Perkara akidah ini, kata akidah nggak disebutkan di Al-Quran. Perkara kalau nggak paham masalah ini, sebaiknya kita bicara masalah yang lebih produktif katanya. Bicara ekonomi Islam, bicara sains, bicara dan seterusnya. Yang lain sudah sampai bulan, antum masih bicara kalam Allah, wakaf, wakifah, jahmiyah. Itu tadi. Kita katakan antum juga nggak nyampe ke bulan, juga nggak nyampe, masalah ini juga menyimpang. Betul tidak? Mendingan kita ke bulan, kita memang nggak nyampe, karena nanti susah kiblatnya di sana. Betul tidak? Ya, habis itu tapi kita lurus akidahnya dalam masalah ini. Baik. Ada yang mau ikut ke Mars, nanti kiblatnya susah. Terus puasanya bisa jadi lebih lama nanti. Nah, itu kayaknya cukup untuk. Habis itu nanti ya perlu usaha sendiri untuk ada takjil kurma di sana, betul tidak? Susah, harus import dari bumi. Importnya dari bumi ya. Baik, gak usah aneh-aneh ya. Sekarang kita lanjut ke bait berikutnya. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Katakanlah Allah dapat dilihat oleh makhluk secara jelas, yakni di akhirat nanti. Di akhirat. Sebagaimana purnama tidak tersembunyi dan Rabbmu adalah lebih jelas. Jadi tadi ana melanjutkan sedikit yang tadi. Jadi belajar akidah, terutama nama dan sifat Allah itu penting. Kenapa? Penyimpangan umat-umat sebelumnya itu semuanya, penyimpangan utama mereka adalah dalam masalah nama dan sifat Allah. Orang Yahudi meyakini Uzair adalah anak Allah. Ini penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Ya. Kemudian Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Nasara mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Majusi mengatakan Tuhan ada dua. Nasara mengatakan Tuhan ada trinitas itu, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Itu kayak kosong tapi isi tapi kosong, betul tidak? Kata para ulama, ketika ada 10 orang Nasara berbicara tentang tauhid mereka, akidah mereka, maka akan muncul 11 pendapat. Ketika ada 10, akan muncul 11 pendapat. Yani khilafnya banyak sekali. Bahkan satu orang itu bisa pendapatnya berbeda-beda dari waktu ke waktu karena bingung. Nah, akidah Islam jelas. Ya, jelas sekali dalam masalah akidah, dalam disebutkan di Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman generasi terdahulu. Jadi mempelajari akidah itu penting karena penyimpangan umat-umat sebelumnya itu semuanya penyimpangan utamanya adalah dalam masalah nama dan sifat Allah. Gara-gara menyimpang dalam masalah nama dan sifat Allah tidak diberkahi. Makanya kita tanya, ada tidak
para ulama mustahidin, mustahid mutlak dari kalangan ahlul bid'ah tidak ada. Seluruh mustahid mutlak akidahnya lurus. Kenapa? Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah akan ridho tidak dengan orang yang akidahnya salah-salah tentang nama dan sifat Allah? Apakah kemudian Allah akan menganugerahkan dia derajat mustahid mutlak? Tidak mungkin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafatnya tahun 728 Hijriah, jauh setelah Imam Ahmad, imam mazhab yang 4 yang terakhir, 241 Hijriah wafatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 728 Hijriah, kira-kira 500 tahun, 5 abad, betul tidak? Tapi kata para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah di antara ulama generasi belakangan yang mencapai derajat mustahid mutlak. Coba bayangkan. Dan akidah beliau alhamdulillah lurus. Dan itu keteraturan. Ya, akidahnya kebanyakan lurus. Mungkin ada sedikit kesalahan, tapi secara umum akidahnya lurus. Walaupun mungkin ada ketergelinciran. Namanya manusia, betul tidak? Namanya manusia. Imam Abu Hanifah ada sedikit ya catatan ketika beliau berbicara masalah iman, tapi secara umum akidahnya lurus. Jadi ahlul bid'ah yang beneran akidahnya beneran jelas menyimpang tidak akan diberikan anugerah mustahid mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diberkahi ilmunya. Habis itu apa? Nah, habis itu nanti di telaga nanti orang-orang yang berbuat kebid'ahan tidak diizinkan. Jadi efek dari akidah yang tidak lurus itu nyata. Itu maksud Anda. Jangan remehkan masalah ini. Jangan kemudian lebih baik kita bicara bidang yang lebih produktif. Apa lebih produktif? Antum bicara ekonomi Islam, semuanya tidak akan berarti kalau masalah nama dan sifat Allah masih belum beres. Kenapa? Kejayaan umat Islam itu adalah pemberian dari Allah. Bagaimana Allah akan memberikan kejayaan pada suatu kaum kalau pemahaman kaum tersebut tentang Allah masih salah-salah? Kita kalau mau mendapatkan kejayaan, kita mau mengulang kejayaan siapa? Kejayaannya sahabat atau kejayaannya seperti Romawi misalkan, seperti Persia misalkan, yang secara zahir, secara teknologi maju gitu ya, tapi tidak paham Allah, tidak paham tentang nama dan sifat Allah, bahkan kufur kepada Allah. Atau kita mau seperti kejayaan para sahabat, dan justru kejayaan mereka lebih bagus daripada kejayaan Romawi dan Persia. Romawi Persia, kekaisaran yang sudah 1000 tahun. Para sahabat Islam yang pada saat itu masih baru, langsung menghancurkan dua superpower ini. Betul tidak? Tidak pernah ada dalam teori apapun, teori militer, teori apa. Oh, baru muncul kemudian mengalahkan orang yang sudah punya pengalaman tempur masing-masing. Romawi sama Persia kan selalu perang. Pengalaman mereka sudah banyak sekali. Tapi melawan orang-orang dari padang pasir kalah. Nggak ada di teori manapun, nggak ada untuk memahami ini, fenomena ini nggak bisa. Nah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini akidah berikutnya adalah tentang bahwa Allah itu, bahwa kita bisa melihat wajah, kaum mukminin bisa melihat wajah Allah di akhirat. Kalau di dunia belum bisa, tidak bisa. Makanya ketika Dajjal keluar, kemudian Dajjal mengaku bahwa berdusta, bahwa dia adalah orang soleh, awalnya begitu. Kemudian setelah itu dustanya lebih besar lagi, dia mengaku bahwa dia adalah nabi. Kemudian setelah itu dustanya lebih besar lagi, dia mengaku bahwa dia adalah Allah. Nah, orang yang akidahnya lurus, kalau dia belajar akidahnya benar, dia akan sadar bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat ketika kita masih di dunia. Jadi kita tahu ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini diantara buah dari belajar akidah yang lurus, menyelamatkan kita dan anak cucu kita nanti ketika di zaman Dajjal itu, menyelamatkan untuk tidak terperdaya oleh Dajjal. Kalau Dajjal bukan di zaman kita, semoga Dajjal bukan di zaman kita, bukankah kalau memang Allah memberikan kita keturunan terus, betul tidak? Anak cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, dan seterusnya, cicit apa dan seterusnya, maka bukankah nanti akan ada keturunan kita yang bisa jadi ada di zaman Dajjal, betul tidak? Kalau keluarga kita, anak kita, cucu kita tidak dibekali akidah yang lurus dari sekarang, bagaimana mereka nanti?
anak-anak keturunan kita nanti ketika di zaman Dajjal. Kita biarkan mereka terombang-ambing, tidak punya akidah yang lurus, sehingga terpedaya oleh Dajjal, tipuan Dajjal. Daerah kaum muslimin dibuat kering kerontang atas izin Allah. Daerah kafir dibuat subur atas izin Allah. Itu tipuan Dajjal. Kemudian dia mengklaim, akulah Allah. Nah, kalau akidahnya nggak lurus, kalau akidahnya terpedaya, kalau mentalitasnya itu, lebih baik kita bahas bidang yang lebih produktif. Yang disebut produktif adalah bidang-bidang duniawi semua. Ekonomi Islam, ekonomi, sains, bidang dunia semua. Dia tertipu dengan dunia. Kira-kira gimana nanti kalau mentalitasnya seperti ini di zaman Dajjal? Tertipu, betul? Dajjal akan menampakkan keburukan jadi kenikmatan, kebaikan. Kenikmatan dan kebaikan dianggap sebagai keburukan. Akan ditampakkan demikian semuanya atas izin Allah. Memang Dajjal diciptakan untuk menggoda dan menguji manusia. Ini fitnah, ujian, musibah, fitnah Dajjal. Gimana kalau mentalitasnya masih seperti itu? Ini jadi belajar akidah yang lurus itu buahnya nyata sekali. Nanti di zaman Dajjal, orang-orang yang akidahnya lurus, karena selama ini dia akidahnya lurus, Allah yang menyelamatkan mereka. Allah yang memberikan taufik, ilmu itu hadir kepada mereka ketika Dajjal di hadapannya atau terdengar kabar Dajjal. Yang syar'i apa? Yang diperintahkan oleh syariat ketika muncul, misalkan diperintahkan, ini geger kalong, misalkan ada berita muncul di Dago, Dajjal, misalkan. Dajjal sudah sampai Dago misalkan, betul tidak? Apa yang disyariatkan kira-kira? Kita menuju Dago, mari kita hajar Dajjal. Kita melarikan diri, betul. Kita tutup rumah kita, udah, ya, baca Quran, berdoa kepada Allah, khalas. Tidak boleh keluar, tidak boleh malah menuju kepada Dajjal dalam rangka untuk mengingkari atau untuk melawan, tidak boleh. Justru yang disyariatkan adalah kita lari, sembunyi, ya. Tutup rumah dan seterusnya. Jangan biarkan anak istri kita keluar dan seterusnya, karena akan tertipu. Tipuan Dajjal besar sekali. Nah, jadi ini yang disyariatkan. Taib. Tentang masalah ru'yah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya banyak di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalkan dari Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, orang-orang beriman pada hari itu, yakni di akhirat. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Rabb mereka. Jadi ini dalil dari Al-Quran sendiri bahwa kaum mukminin akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan, yaitu tambahan kenikmatan secara ijma' ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya adalah melihat wajah Allah di surga. Kemudian adapun kalau dari hadis, ada juga Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, hal tudarruna fil qamar lailatal badr? Apakah kalian susah untuk melihat bulan ketika malam purnama? Susah tidak melihat bulan di malam purnama? Maka para sahabat berkata, la ya Rasulullah, tidak susah. Yani kita cukup mendongakkan kepala kita, bisa melihat malam bulan purnama. Walaupun jumlah manusia banyak sekali, tapi karena bulan di atas itu tidak, kita cukup mendongakkan, kita bisa melihat bulan purnama dengan mudah. Fahal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, apakah engkau menemui kesulitan untuk melihat matahari yang tidak ditutupi awan? Para sahabat berkata, tidak ada kesulitan, ya, ini tinggal mendongakkan kepala kita bisa melihat matahari. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian akan melihat wajah Allah itu seperti itu. Yaitu maksudnya adalah bukan seperti bulan, bukan wajah Allah seperti bulan, bukan wajah Allah seperti matahari. Tapi maksudnya kaum mukminin nanti di akhirat melihat wajah Allah itu mudah, bahkan lebih mudah daripada kita sekarang. Kalau mau melihat bulan atau matahari tinggal mendongakkan kepala, betul tidak? Mudah, betul tidak? Nah, nanti kaum mukminin di surga melihat wajah Allah lebih mudah lagi. Nggak perlu berdesak-desakan. Ya, tapi Allah Maha Tinggi. Nah, kita melihat ke
atas melihat wajah Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di surga dan di akhirat, di padang mahsyar. Baik. Jadi ini adalah diantara dalil dari hadis innakum satarawna rabbakum iyanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat dengan mata. Jadi ini benar-benar makna hakiki dari melihat dengan mata. Karena sebagian orang yang menyimpang mengatakan melihat ini maksudnya melihat dengan hati. Masya Allah. Yani, betul tidak? Melihat dengan hati. Ini adalah takwil yang batil. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Innakum satarawna rabbakum iyanan. Melihat dengan mata. Dan ini sudah ada ijma' Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Nama baru. Wafat tahun berapa? Al-Imam At-Tabari rahimahullah wafat tahun 310 Hijriah. Ini juga termasuk mustahid mutlak juga setelah era Imam Ahmad. Tapi nggak jauh dari Imam Ahmad, betul tidak? Imam Ahmad 241. Al-Imam At-Tabari wafatnya tahun 310 Hijriah. Mustahid mutlak juga, akan tetapi mazhab beliau tidak lestari, tidak terjaga sampai sekarang. Ya, tentunya itu atas hikmah Allah juga. Yani mazhab yang dijaga oleh Allah cuma 4 itu. Adapun mazhabnya Imam At-Tabari tidak terjaga. Yang terjaga dari Imam At-Tabari diantaranya misalkan tafsirnya. Beliau adalah Syekhul Mufassirin, syekhnya para ahli tafsir. Ya, tidaklah ada para ulama Ahlussunnah setelah beliau ketika menafsirkan Al-Quran pasti melandaskan tafsirnya kepada tafsir At-Tabari. Adapun ada sebagian speakers di US banyak bicara tafsir tapi lost semua. Haras. Tidak ada itu At-Tabari, tidak ada itu Ibnu Katsir, tidak ada itu Al-Qurtubi, dilewati semua. Tafsir itu yang begini, begini. Banyak terpengaruh tafsir Mu'tazilah. Tapi Anda tidak mau terburu-buru mengatakan Mu'tazilah. Minimal Anda cuma mengatakan terpengaruh oleh pemikirannya Mu'tazilah. Siapa yang dimaksud? Speakers. Speakers bukan speakers. Speakers pembicara maksudnya ya, bukan speaker, bukan loudspeaker. Baik. Berarti kita harus ada majelis berbahasa Inggris ya supaya untuk menjelaskan syubhat-syubhat. Mari kita selesaikan atas izin Allah, betul tidak? Berarti harus ada majelis berbahasa Inggris. Gimana kalau dimulai dari sekarang aja? Let's start with this majelis, you know. Are you ready? Antum mau pakai American English atau British English? Kalau British ini bottle of water, kata American, aduh anak sudah lama sekali ya nih. Tapi kalau Inggris bahwa Strume bahwa. Nah, baik. Udah bercandanya selesai ya. Ini bercanda diselingi bercanda supaya nggak capek. Sebenarnya. At-Tabari rahimahullah mengatakan, wa amma as-shawab minal qaul fi ru'yatil mu'minin rabbahum azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa dinul ladzina dinullaha bihi wa adrakna alaihi ala sunnah wal jamaah fa huwa anna ahlal jannah yarawnahu ala ma sahhat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang benar tentang apakah kaum mukminin akan bisa melihat Rabb mereka di hari kiamat kelak, inilah pendapat yang kami beragama kepada Allah dengan pendapat ini. Inilah pendapat yang kami dapat dari Ahlussunnah wal Jamaah dari generasi sebelumnya, bahwa penduduk surga akan bisa melihat Allah sesuai dengan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ini berkata Imam Tabari, mustahid mutlak juga. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, Ad-Darimi sudah disebut? Belum. Wafat tahun 280 Hijriah, sebelum At-Tabari. Setelah Imam Ahmad, sebelum At-Tabari. Ad-Darimi rahimahullah mengatakan, "Fahadhil ahaditsu kulluha wa aktsaru minha qad ruwiyat fi ru'yah ala tasdiqiha wal imani biha. Adrakna ahlal fiqh wal basar min masyayikhina wa lam yazalil muslimuna qadiman wa hadithan yarwunaha wa yu'minuna biha wa la yastankirunaha wa la yunkirunaha wa man ankaraha min ahli zair nasabuhu ila dhalal
bal kana min akbari rajaihim wa ajzali thawabillah fi anfusihim an-nadharu ila wajhi khaliqihim hatta ma ya'diluna bihi syai'an min na'imil jannah. Ya jelas? Maka hadis-hadis seluruhnya dalam masalah ini tentang masalah melihat wajah Allah ini telah diriwayatkan. Ini adalah hadis yang sahih. Mengimaninya itu wajib, membenarkannya dan mengimaninya itu wajib. Kami mendapati ahlul fikih dan ahlul basar, ahli ilmu dari kalangan para masyayikh kami, kata Ad-Darimi, semuanya mengatakan seperti ini. Walam yazalil muslimuna qadiman wa haditsan yarwunaha. Kaum muslimin zaman dulu sampai sekarang meriwayatkan hadis-hadis ini, mengimani akidah ini. Mereka tidak mengingkarinya. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia adalah orang yang menyimpang. Ya, mereka para ulama kami, para masyayikh kami akan menyebut orang ini sebagai ya orang yang sesat. Bahkan di antara harapan yang terbesar dari penduduk surga nanti di surga, harapan terbesar mereka dan karunia dari Allah, kenikmatan surga terbesar dari Allah untuk mereka itu adalah melihat wajah Allah. Ini harapan penduduk surga terbesar. Kenikmatan di surga yang paling besar itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma yadilu nabi syai'an min na'imil jannah. Bahkan sampai penduduk surga itu tidak akan pernah membandingkan kenikmatan melihat wajah Allah dengan kenikmatan surga yang lain. Enggak ada apa-apanya kenikmatan surga yang lain. Kata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Kenikmatan surga yang lain enggak ada apa-apanya. Coba bayangkan. Padahal kalau kenikmatan surga satu saja dibandingkan dengan dunia seluruhnya nggak ada apa-apanya. Sekarang seluruh kenikmatan surga dibandingkan dengan melihat wajah Allah, seluruh kenikmatan surga nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan ini, nggak bisa dibayangkan. Antum mau membayangkan sebetapa besar nikmat di surga, pasti bayangan antum salah. Pasti nikmat di surga lebih besar lagi. Betul tidak? Nah, jadi ini kita lihat, ini adalah akidahnya At-Tabari, Ad-Darimi. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Wal imanu birru'yah yaumal qiyamah kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sihah. Di antara keimanan yang harus kita yakini adalah mengimani bahwa kita akan melihat wajah Allah di hari kiamat sebagaimana itu sudah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Barbahari rahimahullah wafat tahun 329 Hijriah, enggak jauh dari At-Tabari. Beliau mengatakan wal imanu birru'yah yaumal qiyamah yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman. Kita harus mengimani tentang melihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Para penduduk surga akan melihat Allah dengan bi absari ru'usihim, dengan mata dari kepala mereka. Diperjelas oleh Al-Barbahari. Ini melihat makna hakiki dari melihat, yakni dengan mata kita, penduduk surga akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman. Demikian pula nanti sebelum di surga, bahkan di padang mahsyar, kaum mukminin itu akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada saat itu Allah menghisap mereka tanpa adanya hijab, batasan, dan tanpa adanya turjuman, penerjemah. Jadi di padang mahsyar melihat wajah Allah, di surga lebih nikmat lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Dia tidak diperanakkan dan juga tidak beranak dan tidak ada yang serupa dengannya, maha suci dan tinggi dia. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, ini sudah masyhur di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kemudian tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini sudah masyhur dari ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi walaupun Allah Maha mendengar, memiliki sifat pendengaran, memiliki sifat penglihatan, tapi sifat pendengaran dan penglihatan Allah itu berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Sifat pendengaran dan penglihatan Allah itu sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Adapun pendengaran dan penglihatan makhluk ini penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Kita nggak bisa mendengar suara yang jauh, kita nggak bisa melihat di balik hijab, di balik tembok. Adapun pendengaran dan penglihatan Allah sempurna. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad yunkirul Jahmi hadza wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrih. Jahmi telah mengingkari hal ini dan di sisi kami terdapat hadis yang jelas yang membenarkan apa yang kami katakan. Yani orang-orang Jahmiyah itu mengingkari bahwa nanti kita nggak akan bisa melihat wajah Allah. Diingkari semua oleh Jahmiyah. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu. Sedangkan di sisi kami terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Jarir dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah seperti apa yang telah dikatakan dalam masalah tersebut sehingga engkau akan sukses. Ya, ini ada hadis ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudammuna aw la tudahuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak perlu bersusah payah berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama ini. Jadi yang dianalogikan adalah melihatnya, bukan yang dianalogikan adalah wajah Allah dianalogikan dengan bulan, bukan. Wajah Allah kita tidak tahu bagaimananya, betul tidak? Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diserupakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nanti para penduduk surga melihat wajah Allah itu nggak perlu berdesak-desakan sebagaimana kita ketika masih di dunia ini melihat bulan purnama nggak perlu berdesak-desakan, mudah. Kemudian bait berikutnya, waqad yunkirul Jahmi aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Jahmi juga telah mengingkari tangan kanannya dan kedua tangannya menebarkan berbagai karunia. Ini berbicara tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan, kalau disebutkan di Al-Quran, kalau disebutkan di As-Sunnah, bahwa Allah memiliki sifat tangan, kita imani itu, betul tidak? Tapi nggak boleh membayangkan ini sifat tangan Allah itu seperti sifat tangan makhluk. Tidak boleh. Tadi yang kita sebutkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di ayat, ketika di hadis disebutkan tentang sifat tangan Allah, ya sudah, sami'na wa ata'na. Nah sekarang kalau kita melihat kepada ayat-ayat dan juga hadis, ada 3 lafaz yang digunakan ketika Allah berbicara tentang sifat tangan Allah. Ada kata yadun, ada kata yadani, pakai 2, pakai bentuk musanna double, kemudian pakai bentuk jama' aidi. Kita bahas satu persatu. Karena ini juga dibahas oleh ada seseorang yang waktu itu suka debat. Habis itu bahas tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di YouTube suka berdebat. Di situ berbicara tentang sifat tangan Allah itu salah. Jadi tidak sesuai dengan pendapat generasi terdahulu. Kita bahas satu persatu. Misalkan ayat yang berbicara, yang menyebutkan kata yadun pakai bentuk mufrad, pakai bentuk tunggal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim." Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, yadullah. Nah, ini berarti apa? Ada kata yad menggunakan bentuk mufrad, tunggal. Itu ayat pertama. Ayat kedua yang menggunakan bentuk jamak. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka, menciptakan dengan tangan-tangan kami, an'am, binatang-binatang ternak, fahum laha malikun. Kemudian binatang-binatang ternak itu mereka miliki, mereka ambil manfaatnya. Ini ayat yang kedua menggunakan bentuk jamak aidina, menggunakan bentuk jamak aidi. Kemudian yang menggunakan bentuk double, bentuk 2, musanna. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Ya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana para ulama Ahlussunnah menjelaskan ayat-ayat ini? Mengapa kata yadun disebutkan di Al-Quran terkadang pakai bentuk tunggal, terkadang pakai bentuk double, terkadang pakai bentuk jamak?
mufrad, musanna atau jamak. Para ulama mengatakan Allah itu memiliki dua tangan. Tetapi tidak boleh dibayangkan ini dua tangan Allah itu sama seperti tangan makhluk. Tidak boleh dibayangkan. Tapi Allah memiliki dua tangan. Dalilnya tadi, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini sedang menjelaskan keutamaan Nabi Adam alaihissalam di hadapan iblis. Memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, menjelaskan keutamaan Nabi Adam kepada iblis. Aku menciptakan menciptakan Adam, ya, seolah Allah berfirman, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Berarti apa? Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Berarti apa? Berarti jumlah dua tangan ini dimaksudkan memang. Memang Allah memiliki dua tangan. Lalu kenapa di ayat yang lain terkadang disebut bentuk mufrad, terkadang disebut bentuk jamak? Yang bentuk mufrad, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini tidak bermakna kemudian tangan Allah cuma satu. Akan tetapi maksudnya adalah yakni apa? Sekedar menyebutkan tangan Allah di atas. Bukankah kita manusia misalkan punya dua tangan? Tapi kalau misalkan anak ambil ini dengan tangan anak, misalkan. Anak nggak perlu, terkadang anak seringkali anak tidak perlu spesifik. Ini anak ambil dengan, anak angkat dengan kedua tangan. Cukup anak angkat dengan tangan anak ya, nggak masalah. Apa harus diangkat dengan traktor? Boleh dengan tangan anak. Dia angkat pakai dua tangan. Nggak perlu disebutkan secara spesifik. Betul tidak? Kemudian yadullah, kata yad bagi yang belajar bahasa Arab ini adalah mudhaf. Mudhaf itu bisa bermakna lebih dari satu, bisa bermakna jamak, bisa bermakna dua. Nah, jadi itu penjelasannya. Kemudian lafaz tangan yang pakai bentuk jamak, aidina tadi, maka ini adalah ta'zim. Ini adalah pengagungan, bukan bermakna tangan Allah itu banyak, yang lebih dari dua, akan tapi maksudnya adalah ini bentuk pengagungan. Sebagaimana Allah dalam banyak ayat menggunakan lafaz kami. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Kami, mengenai kami. Enggak ada orang mikir, berarti Allah banyak. Betul tidak? Tidak ada. Ini adalah uslub yang dipahami oleh orang Arab, menggunakan kata kami untuk mengagungkan, ta'zim. Kalau di bahasa Indonesia, ketika acara formal kita menggunakan kami karena itu bahasa yang sopan, betul tidak? Bahasa formal, sopan, betul? Tidak ada di formal kemudian kita mengatakan apa namanya? Aku, apalagi gue, ya. Kita menggunakan kami. Nah, begitu ya. Ada kata kamu, ada kata Anda. Nah, intonasinya beda, maknanya beda. Kamu dengan Anda lebih formal, betul tidak? Anda lebih formal. Jadi ini yang dimaksud. Jadi Allah memiliki sifat tangan. Kemudian akidah Ahlussunnah, tangan Allah itu dua, keduanya semuanya kanan. Tidak boleh menggunakan akal. Setiap yang menolak hal ini pasti pakai akal. Pasti menganalogikan dengan makhluk. Masa kedua tangan kanan? Masa dua-duanya tangan? Masa dua-duanya kanan semua? Nggak ada yang kiri. Berarti antum sedang menganalogikan dengan makhluk. Dari mana informasi ilmu bahwa kedua tangan Allah itu semuanya kanan? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan berani berbicara seperti ini kalau ini bukan dari ayat atau dari hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa kilta yadaihi yamin." Ya, kedua tangan Allah itu kanan. Sebagaimana misalkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "Shahhal khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa kilta yadayhi yamin." Telah sahih hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kedua tangan Allah itu kanan. Maka kita wajib mengimaninya, al-imanu bidzalik, faman lam yu'min bidzalik, barang siapa yang tidak beriman kepadanya, wa ya'lam anna dzalika haqqun, padahal dia mengetahui bahwa ini adalah hak, dia tahu bahwa ini dari hadis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mukadzibun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan tegas dari Imam Ahmad. Adapun orang tadi yang menyimpang mengatakan tangan Allah dimaknai satu, menggunakan lafaz satu.
Di ayat yang lain menggunakan lafaz dua, di lafaz yang lain menggunakan lafaz jama'. Ini berarti nggak boleh kita pahami tangan Allah, yakni tangan-tangan, ini tangan. Tapi kita pahami ini adalah kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Begitu. Ini namanya takwil. Takwil yang batil. Imam Ahmad dengan tegas mengatakan, ini sudah ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kedua tangan Allah adalah kanan. Kalau antum takwil itu juga, kedua kekuasaan Allah kanan. Lebih betul tidak? Lebih aneh lagi. Ya, lebih aneh lagi. Mudah, akidah Ahlussunnah mudah. Disebut tangan ya sudah kita pahami bahwa itu maknanya tangan, tapi kita nggak boleh samakan dengan tangan makhluk. Mudah. Baik. Kemudian Qiwamus Sunnah Al-Asbahani rahimahullah, Qiwamus Sunnah beliau wafat tahun 535 Hijriah. Beliau berkata, "Wa madhhabu Ahlussunnah itsbatu ma atsbatallahu li nafsihi minal wajh wal yad." Mazhabnya Ahlussunnah, manhaj akidahnya Ahlussunnah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri berupa sifat wajah, berupa sifat tangan, wasairi ma akhbarallahu bihi an nafsihi, dan seluruh apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri. Walaisa qauluna inna lillahi wajhan wa yadan mujiban tasbihahu bi khalqihi aslan. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu memiliki wajah, Allah memiliki sifat tangan, memiliki sifat wajah, memiliki sifat tangan, bukan berarti secara otomatis kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bal kullu ma akhbara bihi an nafsihi fa huwa haqqun. Akan tapi semua yang dikabarkan oleh Allah itulah hak. Harus kita terima apa adanya. Kita ucapkan apa adanya sesuai dalil. Wa qauluhul haq, firman Allah itu adalah al-haq. Naqulu maqala, kita mengatakan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dan sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala nazidu syai'an, dan kita tidak menambah satupun sama sekali. Gak usah nambah-nambahi. Ya, gak usah nambah-nambahi. Jadi ketika orang mengatakan kalau kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan, berarti nanti sama dong dengan tangan makhluk. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tambahan pemikiran antum berarti. Qiwamus Sunnah Al-Asbahani wafat tahun 535 Hijriah. Beliau mengatakan, ketika kita mengatakan bahwa Allah memiliki sifat wajah, sifat tangan, dan sifat-sifat Allah yang lain, itu tidak secara otomatis kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu nggak ada hubungan iltizam, talazum, nggak ada hubungan konsekuensi. Kalau begini pasti begitu, nggak ada. Orang yang menyimpang, Jahmiyah tadi yang menyimpang, yang mengingkari sifat Allah, mengingkari Allah nggak punya sifat wajah, Allah nggak punya sifat tangan, Allah nggak punya, diingkari semua, karena mereka menyamakan dengan makhluk. Mereka mengatakan, kalau Allah punya sifat wajah, manusia punya wajah, nanti sama dong. Udah kita ingkari, Allah nggak punya sifat wajah. Allah punya sifat tangan, makhluk punya tangan, berarti sama dong. Udah kita ingkari, Allah tidak punya sifat tangan. Semuanya diingkari, terus semuanya diingkari. Maka kita katakan kepada Jahmiyah, Allah memiliki sifat hidup, kehidupan yang sempurna, hayah, al-hayyu, al-hayyul qayyum, al-hayyu, zat yang maha hidup, berarti memiliki sifat hayah, hidup. Makhluk hidup tidak? Antum berarti harus ingkari sifat hidup. Kalau antum mengingkari sifat hidup, berarti antum mengatakan mati. Betul? Kalau antum mau konsisten, antum katakan itu. Sedikit lagi kata dia. Kau awas, anda tunggu. Berani nggak mengatakannya? Nggak berani mereka. Jadi akidah mereka kontradiksi. Mereka banyak mengatakan, ini kita ingkari. Ketika sifat hayah, al-hayyu, al-qayyum, al-hayyu, sifat hayah, nggak berani mengatakan. Akidahnya Ahlussunnah konsisten. Kenapa? Dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sebelum kita, ini kan sampai jam 12. Azan jam berapa? 12:05. Berarti kita jam 12:04 insyaallah. Saya tanya jawab ya. Satu poin lagi, cuma 4 menit insyaallah. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jalal wahidul mutamaddihu. Katakanlah al-jabbar turun pada setiap malam, yakni Allah turun pada setiap malam tanpa diketahui bagaimananya, sungguh agung al-wahid, yaitu Allah yang memerintahkan kita untuk memujinya. Ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu. Kepada tingkatan dunia dia memberikan nikmat dengan karunia-Nya, maka dibukalah pintu-pintu langit. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fa'amnahu.
Dia berkata, apakah ada yang memohon ampun? Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Al-Ghafir, dari Allah. Dan yang meminta kebaikan dan rizki, maka aku akan memberikannya. Rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kazzabuhum wa kubbihu. Telah meriwayatkan hal itu suatu kaum yang tidak ditolak hadis mereka, sungguh merugi dan sungguh buruk suatu kaum yang mendustakan mereka. Ini satu rangkaian berbicara tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang mau berdoa kepadaku sehingga aku akan jawab doanya. "Wa man yas'aluni fa utiyah." Siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku akan memberikan kepadanya. "Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Dan siapa yang mau meminta ampunan kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadanya. Tapi di sini disebutkan yanzilu Rabbuna. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ini sudah ijma'. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah berkata, begini, menjelaskan akidah Ahlussunnah gampang. Jelaskan ayat, jelaskan hadis, jelaskan perkataan ulama generasi terdahulu. Kalau sudah ada ijma' dan mayoritas masalah akidah sudah ada ijma', sebutkan, selesai. Betul tidak? Nggak perlu, hadis ini susah, gimana cara memelintirnya ya? Nggak perlu, sebagaimana perkataan sebagian orang yang tadi kita sebut. Al-Imam Ad-Darimi wafat tahun berapa? 280 Hijriah. Beliau berkata, "Fahadhil ahaditsu qad ja'at kulluha wa aktsaru minha fi nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala fi hadhil mawatin." Hadis-hadis ini telah datang menyebutkan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tasdiqiha wal imani biha. Kita wajib untuk membenarkannya dan mengimaninya. Adrokna ahlal fikih wal basar bin masyayikhina. Kami menjumpai ahlul fikih, para ulama, ahlul basar, para ulama dari kalangan masyayikh kami. La yungkiruha minhum ahadu. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari akidah ini. Wala yamtani'u min riwayatiha. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak mau meriwayatkan hadis ini. Mereka riwayatkan hadis apa adanya. Tidak seperti orang menyimpang, kalau hadisnya nggak bisa dipahami dengan akal, mereka nggak mau meriwayatkannya. Tapi Ahlussunnah meriwayatkan hadis apa adanya. Jadi ini ijma' kata Ad-Darimi dari para masyayikh kami, semuanya ijma'. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau wafat tahun, nama baru atau bukan ini? Baru disebutkan sekarang? Abu Utsman As-Sabuni sudah? Belum. Wafat tahun 449 Hijriah. Beliau berkata, "Wa yuthbitu ashabul hadis nuzula Rabbi Subhanahu wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya." Para ahli hadis semuanya menetapkan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia min ghairi tasbihin lahu binuzulil makhlukin, tanpa menyerupakan turunnya Allah tersebut dengan turunnya makhluk. Wala tamthil wala tamthilin wala takyif, tidak menyerupakan dia dan tidak menanyakan bagaimana Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka menetapkan bahwa Allah memiliki sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Mereka menetapkannya sebagaimana itu telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahuna fihi ilai, mereka berhenti berbicara ketika yakni sesuai dengan hadis. Hadisnya cukup sampai di situ, ya udah kita cukup ucapkan sampai di situ, enggak menambah-nambahi. Wa yamrunal khabar as-sahih al-warid bi dzikrihi ala zahiri, dan kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ayat dan hadis sesuai dengan makna zahirnya. Tidak mentakwil, tidak berusaha menggali ini ada makna lain sebenarnya, dipelintir maknanya. Enggak, kita pahami sesuai dengan makna zahirnya. Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia, ya beneran, maksudnya beneran makna turun, tapi bagaimana Allah turun nggak bisa kita pahami. Tapi itu adalah makna ketika digunakan kata yanzilu, yakni nuzul, turun, ya udah itu yang kita ucapkan. Jangan kemudian mentakwil, oh
turun ini maksudnya bukan Allah yang turun, tapi Allah menurunkan rahmat. Berarti yang turun adalah rahmat Allah. Kita katakan, dari mana ada keterangan rahmat Allah yang turun? Ada dari hadis? Ada dari pemahaman ulama generasi terdahulu? Tidak. Ini adalah sifat Allah. Allah yang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana? Kita tidak tahu. Allah di atas ars, tapi di saat yang sama Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia, setiap sepertiga malam terakhir. Khalas, gak ada pertentangan di situ. Kalau antum merasa ada pertentangan, berarti antum sedang menganalogikan dengan makhluk. Ada makhluk di atas meja, kemudian makhluk ini turun. Berarti kalau turun, berarti udah lagi nggak di atas meja, betul tidak? Ini kalau makhluk, betul tidak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memikirkan bagaimana. Kita tetap mengatakan Allah di atas ars, dan setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Halas. Gak usah tambah-tambahi, gak usah kurang-kurangi, gak usah melintir. Halas. Ini terima seperti ini. Ini ujian. Ujian bagi orang yang merasa akalnya cerdas. Antum kira mereka tidak akan diuji? Diberikan kenikmatan akal cerdas. Mereka akan diuji. Apakah mau sami'na wa ta'na atau tidak? Sebagian yang akalnya cerdas, apalagi bisa bicara fisika, mengatakan bumi bulat, bumi berotasi, berarti kalau daerah sini waktunya sepertiga malam terakhir, kan nanti bumi berputar. Ketika sudah pagi, nanti daerah sini yang sepertiga malam terakhir. Ketika ini berputar, nanti daerah yang sini sepertiga malam terakhir. Ketika ini berputar, yang daerah sini, betul tidak? Selalu ada daerah di mana dia adalah sepertiga malam terakhir. Berarti, kalau sudah berarti ini berbahaya. Berarti Allah selalu di langit dunia. Allah selalu turun di langit dunia. Gitu kan? Ini nggak mungkin, ini aneh. Ya udah, berarti Anda ngambil pendapat bumi itu datar aja lah. Yang datar itu bumi, yang bulat itu tahu. Tahu bulat. Bumi datar, tahu bulat. Betul tidak? Ini tidak boleh. Ketika antum sedang berusaha memikirkan, kan bumi itu bulat, kemudian ini sepertiga malam terakhir, ini sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Antum sedang menyamakan dengan makhluk. Ini tidak boleh. Ini yang salah di sini. Kita tidak tahu bagaimana Allah turun, bagaimana yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia. Itu kita nggak tahu bagaimananya. Yang jelas kita yakini Allah turun ke langit dunia, halas. Betul? Jangan maju dan jangan nambah dari situ, jangan nambah-nambahi. Ini ujian bagi orang yang akalnya bisa nalar kemana-mana memang. Orang-orang cerdas, makanya banyak orang yang menyimpang. Tidaklah pionir kesesatan dalam masalah nama dan sifat Allah pasti secara IQ cerdas-cerdas. Ini ujian. Antum kira ada nikmat yang Allah berikan kepada manusia kemudian tidak diuji dengan nikmat itu? Ini ujian, berbahaya. Jadi kita katakan, kita berhenti. Ini ijma' dari Imam Ahmad. Kalau dibandingkan, tadi kita katakan, tidaklah yang pionir kesesatan kecuali pasti IQ-nya cerdas-cerdas. Tapi masih kalah cerdas dengan imam mazhab, para mujtahid mutlak. Mereka diberikan kecerdasan, kemudian kecerdasan akal dan kesucian hati. Kalau ditanya mana yang lebih cerdas, Imam Ahmad atau ini Al-Jaham bin Safwan? Jelas yang lebih cerdas Imam Ahmad. Kita lihat beliau saja, beliau yang cerdas kayak begitu. Imam Syafi'i yang cerdas seperti itu. Dalam masalah nama dan sifat Allah tidak menambah-nambahi. Berhenti sesuai dengan apa yang disebutkan di dalil. Mereka justru lebih cerdas. Kenapa? Kita sedang berbicara perkara yang gaib. Kalau pakai akal kita, walaupun secerdas apapun akal kita, kalau sudah itu berbicara perkara gaib, kita nggak akan bisa untuk menalarnya, memikirkannya. Betul tidak? Justru ini yang lebih cerdas, mengetahui ranah akalnya sendiri. Betul tidak? Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruh imam mazhab dan alhamdulillah ulama yang generasi sahabat tabi'in, tabi'in, mereka cerdas-cerdas. Hafalannya kuat-kuat. Kalau Imam Ahmad tadi sekali lihat langsung hafal. Imam Bukhari sekali dengar langsung hafal. Jadi beliau itu ketika di majelis yang lain itu mencatat hadis, ribuan hadis, beliau cuma mendengarkan, tidak nulis. Dan ternyata hafal semua. Setelah itu dicek
Karena penuntut ilmu yang lain, apalagi yang lebih senior dari waktu itu Imam Bukhari masih muda, yang lebih senior setelah majelis, wah itu dicecar. Antum kenapa nggak nulis? Tapi ternyata terbukti ribuan hadis dihafal. Jadi sekarang ini kita harus husnudzon, betul tidak? Kalau ada yang nggak nulis dari tadi itu, masya Allah, ya, betul tidak? Masya Allah. Bisa jadi, bisa jadi, betul tidak? Yang namanya bisa jadi, bisa banyak. Sebanyak kemungkinan. Hah? Terserah ini, mau kita mau husnudzon atau mau realistis saja. Ya, jadi terakhir di bait ke-14, rawazaka qaumun la yuraddu hadithuhum, telah meriwayatkan hal itu suatu kaum yang tidak ditolak hadis mereka, sungguh merugi dan sungguh buruk suatu kaum yang mendustakan mereka. Hadis tentang nuzul Allah itu mutawatir. Jadi kuat sekali. Tapi ala kulli hal, ahlu sunnah punya prinsip, setiap hadis, walaupun itu hadis ahad, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja, dua perawi saja, tiga perawi, 4 perawi, 5, 20, 50, ratusan perawi, ahlu sunnah tidak mementingkan jumlah perawi. Yang dipentingkan oleh ahlu sunnah adalah hadisnya sahih atau dhaif. Hadisnya sahih atau dhaif. Kalau hadisnya sahih, walaupun cuma diriwayatkan oleh satu perawi, selama perawinya thiqah, terpercaya, maka hadis ini diambil oleh Ahlussunnah, dijadikan sebagai dalil. Jadi ibrah menurut Ahlussunnah tentang hadis, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Kalau dhaif ya nggak bisa kita gunakan sebagai hujjah. Tapi kalau sahih kita ambil. Tapi kalau orang yang menyimpang, mereka akan mengatakan ibrahnya adalah hadisnya mutawatir atau ahad. Kalau mutawatir diambil, kalau ahad dibuang. Itu pun hadis mutawatir yang katanya diambil tadi, tetap mereka katakan ini adalah sekunder, dalil sekunder. Dalil primernya apa? Akal. Coba bayangkan, hadis mutawatir saja yang diambil tetap jadi dalil sekunder. Gimana hadis ahad? Oh, tersier atau dan seterusnya, betul tidak? Setelah tersier apa? Primer, sekunder, tersier. PR. Betul tidak? Mas bahasa Indonesia sendiri nggak paham. Anda juga nggak tahu. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah kita sampai kira-kira setengah pembahasan dari kitab ini. Memang pembahasan 14 bait pertama itu butuh waktu yang tidak sebentar ya. Insya Allah besok semoga kita bisa selesaikan. Lebih ringkas-ringkas pembahasannya memang untuk poin-poin besok. Silahkan kalau ada pertanyaan.